Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin, para sahabat iman, sahabat cerdas yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan tentang ilmu hadis, yaitu pada bagian atau bab pertama tentang pengertian hadis. Para ulama ahli hadis atau muhaddisin berbeda-beda pendapatnya dalam memberikan ta'rif atau pengertian tentang hadis ini. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena terpengaruh oleh terbatas atau luasnya objek peninjauan mereka masing-masing. Dari perbedaan sifat peninjauan mereka itu melahirkan dua macam pengertian atau makna tentang hadis, yakni ta'rif yang terbatas, yakni pengertian yang terbatas di satu pihak, kemudian ta'rif yang lebih luas lagi di pihak lain. Ta'rif yang terbatas atau pengertian yang terbatas sebagaimana dikemukakan oleh jumhurul muhaddisin, sebagaimana dikemukakan oleh mayoritas para ulama hadis, mereka memberikan pengertian yaitu ma udifa lin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran au nahwaha. Hadis adalah suatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan dan lain sebagainya. Ta'rif ini mengandung 4 unsur. Yang pertama, ucapan atau perkataan. Yang kedua, perbuatan. Yang ketiga, persetujuan. Kemudian yang keempat, sifat-sifat atau keadaan-keadaan Nabi Muhammad yang lain, yang semuanya hanya disandarkan kepada beliau saja, tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada para sahabat dan tidak pula kepada para tabi'in. Pemberitaan terhadap hal-hal tersebut yang disandarkan kepada Rasulullah disebut dengan hadis marfu'. Kemudian yang disandarkan kepada para sahabat disebut dengan mauquf, dan yang disandarkan kepada tabi'in disebut maqtu. Kemudian unsur pertama, yakni ucapan Rasulullah SAW, yang dimaksud dengan perkataan Rasulullah itu adalah perkataan yang pernah beliau ucapkan atau yang pernah beliau sampaikan dalam berbagai bidang, seperti bidang hukum syariat, akhlak, aqidah, pendidikan atau tarbiyah dan sebagainya. Sebagai contoh perkataan Rasulullah yang mengandung hukum syariat, misalnya sabda beliau, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis Bukhari, Muslim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya, dan bagi setiap orang itu memperoleh apa yang dia niatkan, dan seterusnya. Hukum yang terkandung di dalam sabda Rasul tersebut ialah kewajiban niat dalam segala amal perbuatan untuk mendapat pengakuan sah dari syariat.
Kemudian contoh sabda Rasul yang mengandung akhlak. Misalnya sabda beliau, salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Al-insab min nafsih wa bazlu as-salam lil alam wal infaqu minal ibtiqar. 3 hal barang siapa yang sanggup menghimpunnya, niscaya akan mencakup iman yang sempurna. Yang pertama adalah jujur terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam perdamaian kepada seluruh dunia. Dan yang ketiga, mendermakan apa yang menjadi kebutuhan umum. Hadis riwayat Bukhari. Dan sabda beliau tersebut menganjurkan seseorang berakhlak yang luhur, berkesadaran tinggi, cinta perdamaian dan dermawan. Di antara sabda beliau yang mendidik manusia agar rela meninggalkan kerja-kerja yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat demi pembentukan pribadi muslim yang sempurna. Sebagaimana hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk hal yang menyempurnakan Islam seseorang adalah ia meninggalkan apa-apa yang tidak berguna bagi dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian unsur yang kedua adalah perbuatan atau amalan Rasul. Perbuatan Nabi Muhammad merupakan penjelasan praktis terhadap peraturan-peraturan syariat yang belum jelas cara pelaksanaannya. Misalnya cara orang sholat, cara orang menghadap kiblat dalam sholat sunnah di atas kendaraan yang sedang berjalan, telah dipraktekkan oleh Rasulullah dengan perbuatan beliau di hadapan para sahabat. Perbuatan beliau dalam contoh yang terakhir, misalnya berdasarkan berita atau hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bih fa idza arada al-fariidata najala fastaqbala al-qiblah. Konon Rasulullah SAW bersalat, melaksanakan salat di atas kendaraan dengan menghadap kiblat. Menurut kendaraan itu menghadap. Apabila ia hendak salat fardu, beliau turun sebentar terus menghadap kiblat. Adanya pengecualian sebagian daripada perbuatan Rasulullah SAW tidaklah mengurangi ketentuan tentang keseluruhan perbuatan Rasulullah menjadi nas syariat yang harus diikuti dan diteladani oleh seluruh umat Islam. Disebabkan mungkin ada suatu dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu hanya spesifik, hanya khusus bagi Rasulullah saja. Perbuatan beliau yang tidak termasuk nas yang harus ditaati antara lain adalah sebagian tindakan beliau yang ditunjuk oleh suatu dalil yang khusus yang menegaskan bahwa perbuatan itu hanya spesifik buat beliau sendiri. Misalnya tindakan beliau atas dispensasi dari Allah, diperbolehkannya mengawini wanita lebih dari 4 orang dan mengawini wanita tanpa memberikan mas kawin. Sebagai dalil adanya dispensasi tersebut sebagaimana termaktub dalam firman Allah surat Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiyyi in arada an-nabiyyu ayyastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin.
dan kami halalkan seorang wanita mukminah menyerahkan dirinya kepada Nabi untuk dinikahi tanpa mahar, bila Nabi menghendaki menikahinya sebagai suatu kelonggaran untuk engkau saja, bukan untuk kaum yang beriman pada umumnya. Sebagian tindakan beliau yang berdasarkan suatu kebijaksanaan semata-mata yang bertalian dengan soal-soal keduniawian, seperti soal perdagangan, pertanian, mengatur taktik perang, strategi perang misalnya. Pada suatu hari Rasulullah pernah kedatangan seorang sahabat yang tidak berhasil dalam pertaniannya, penyerbukan putih kurma, meminta penjelasan kepada beliau. Lalu beliau bersabda bahwa kamu lebih tahu mengenai urusan duniamu. Dan pada waktu perang Badar, Rasulullah menempatkan divisi tentara di suatu tempat, yang kemudian ada seorang sahabat yang menanyakan kepada beliau, apakah penempatan itu atas petunjuk dari Allah atau hanya semata-mata pendapat beliau? Rasulullah menjawab bahwa tindakannya itu hanya semata-mata menurut pendapat dan siasat beliau saja. Akhirnya atas usul sahabat tersebut, tempat tersebut dipindahkan ke tempat yang lebih strategis. Kemudian sebagian perbuatan Rasulullah, pribadi Rasulullah sebagai manusia, seperti makan, minum, berpakaian dan lain sebagainya. Tetapi kalau perbuatan tersebut memberi suatu petunjuk tentang tata cara makan, minum, berpakaian dan lain sebagainya, maka menurut pendapat yang lebih kuat, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq dan kebanyakan muhadisin lainnya, hukumnya adalah sunnah. Misalnya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasu qamisan fawqa ka'bain. Nabi mengenakan jubah atau gamis sampai di atas mata kaki. Kemudian takrir atau persetujuan beliau. Arti takrir Nabi adalah keridhaan beliau, mendiamkan, tidak mengadakan sanggahan atau bantahan, atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau diperkatakan oleh para sahabat di hadapan beliau. Contoh takrir Nabi Muhammad SAW tentang perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapannya ialah tindakan salah seorang sahabat yang bernama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dalam salah satu jamuan makan, menyajikan makanan daging biawak dan mempersilahkan kepada Nabi untuk menikmatinya bersama para undangan. Beliau menjawab, tidak, atau maaf, berhubung binatang ini tidak terdapat di kampung halamanku, kampung kaumku, aku jijik padanya. Kata Khalid, segera aku memotongnya dan memakannya sedang Rasulullah SAW melihat kepadaku. Tindakan Khalid dan para sahabat yang pada menikmati daging biawak tersebut disaksikan oleh Nabi dan beliau tidak menyanggahnya. Keengganan beliau memakannya itu disebabkan karena jijik atau bukan kebiasaan dari kaumnya. Contoh lain adalah diamnya Rasul terhadap wanita yang keluar rumah, berjalan di jalanan, pergi ke masjid dan mendengarkan ceramah-ceramah atau kajian-kajian Islam yang memang diundang untuk kepentingan suatu pertemuan. Adapun yang termasuk takrir qauliyah, yaitu apabila seseorang sahabat berkata, aku berbuat demikian dan demikian, kemudian Rasul tidak mencegahnya atau tidak membantahnya. Di samping adanya syarat bahwa perkataan atau perbuatan yang dilakukan sahabat itu tidak mendapat sanggahan atau disandarkan sewaktu Rasulullah masih hidup, juga orang yang melakukan itu hendaknya orang yang taat kepada syariat, kepada Islam. Sebab diamnya Nabi terhadap apa yang dilakukan atau diucapkan oleh orang kafir atau orang munafik bukan berarti
memberikan persetujuan. Memang sering sekali Nabi mendiamkan apa-apa yang dilakukan oleh orang munafik, lantaran beliau tahu banyak benar petunjuk yang tidak memberikan manfaat kepadanya. Sifat atau keadaan Rasulullah, sifat-sifat dan keadaan beliau yang termasuk unsur hadis, yaitu sifat-sifat beliau yang dilukiskan oleh para sahabat dan ahli sejarah, seperti sifat-sifat dan bentuk-bentuk jasmani beliau dilukiskan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas berkata, Rasulullah itu adalah sebaik-baik manusia tentang paras mukanya dan bentuk tubuhnya. Beliau tidak memiliki badan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Kemudian silsilah nama-nama dan juga tahun kelahiran beliau yang telah ditetapkan oleh para sahabat dan ahli sejarah. Contoh mengenai tahun kelahiran beliau seperti apa yang dikatakan oleh Qais bin Mahramah. Beliau menyatakan, aku dan Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah. Kemudian sifat beliau yang lain adalah himmah beliau atau hasrat beliau yang belum sempat direalisir. Misalnya hasrat beliau untuk berpuasa pada 9 Asyura, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ringkasnya, menurut pengertian yang terbatas yang dimukakan oleh jumhur ahli hadis tersebut di atas, bahwa pengertian hadis itu hanya terbatas pada sesuatu yang dimarfukan, yang disandarkan kepada Rasulullah saja. Sedangkan segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, tabi'in dan tabi'in tidak termasuk hadis. Dengan memperhatikan macam-macam unsur tersebut, hadis dan manakah yang harus didahulukan mengamalkannya. Bila ada perlawanan antara unsur-unsur tersebut, maka jumhur ahli hadis membagi hadis-hadis menurut berturut-turut kepada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah taqririyah, dan terakhir sunnah hammiyah. Itu saja pengertian hadis secara terbatas yang dikemukakan oleh jumhur muhaddisin. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya tentang pengertian hadis secara luas. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.